Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya tentang eksternalitas. Apa sih eksternalitas itu? Mengapa kita perlu untuk mempelajarinya? Makanya kita akan terus saksikan channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus berkarya. Oke, kami akan menayangkan presentasi. Nah, eksternalitas itu adalah biaya yang dibebankan pada pihak ketiga atau keuntungan yang diperoleh oleh pihak ketiga di luar transaksi pasar, di mana biaya-biaya tersebut tidak dapat dibebankan pada yang menimbulkannya atau keuntungan yang diperoleh seseorang tanpa dipungut biaya bagi menikmati keuntungan tersebut. Pada umumnya akan muncul dalam transaksi penyediaan atau pertukaran barang publik karena karakteristik dasarnya. Ya, di sini ada beberapa poin. Karena adanya eksternalitas, maka biaya produksi wajib memasukkan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari proses produksi, seperti halnya polusi, kebisingan, dan lain sebagainya. Karena pasar tidak akan memperhitungkan biaya tersebut. Kemudian proses menambahkan biaya sosial ke dalam biaya produksi dan nantinya tercermin dalam biaya pasar disebut proses internalisasi eksternalitas. Makanya beberapa perusahaan-perusahaan dituntut oleh pemerintah bukan hanya mengambil keuntungan semata, tetapi memikirkan dampak lingkungan. Oleh karenanya, setiap perusahaan wajib menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kebagian atau dana sosial atau dana CSR sebagai pertanggungjawaban kepada lingkungan sekitar dan juga masyarakat. Nah, kemudian dengan adanya eksternalitas, pemerintah menjamin bahwa pihak yang diuntungkan akan memberikan kompensasi dan menjamin bahwa pihak yang dirugikan akan menerima kompensasi dari orang atau perusahaan mengakibatkan biaya-biaya tersebut. Caranya, membebankan pajak atau memberikan subsidi sesuai untuk menyamakan nilai-nilai perorangan dan masyarakat. Jadi di sini adalah garansi yang diberikan oleh pemerintah bagaimana dia menjadi mediator atau mediasi antara si perusahaan dan juga si konsumen atau masyarakat yang menikmati atau terdampak dari bisnis tersebut. Kemudian misalnya peraturan mengharuskan produsen untuk memperhatikan keamanan pekerjaannya. Makanya di beberapa pabrik-pabrik perlu namanya itu keselamatan kerja. Makanya ada slogan tuh, utamakan keselamatan dan sholat. Nah, itu salah satu. Kemudian juga di sini mengurangi emisi gas buang. Maka di zaman-zaman sekarang ini adanya opsi berkaitan dengan polusi emisi gas emisi, salah satunya menggunakan mobil listrik. Nah, itu menjadi harapan bagi kita bersama untuk mengurangi polusi gas emisi dari kendaraan-kendaraan bensin. Nah, itu kira-kira. Kemudian mengurangi kebisingan dalam metode produksinya dari beberapa pabrik-pabrik memang sangat bising sih. Makanya itu pabrik-pabrik yang berdiri di suatu tempat itu diharuskan membuka bisnisnya di tempat-tempat terpencil yang itu jauh dari pusat kota, dan di pusat kota itu hanya sebagai bukan tempat produksi tapi tempat pemasaran, itu kira-kira untuk menghindari dampak eksternalitas. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang sudah mengantongi izin kebisingan. Jadi kalau misalnya terjadi sesuatu, misalnya dengan sebagai macam, dia sudah ada izin di situ. Jadi pemerintah sudah menjamin pabrik tersebut aman untuk berproduksi. Nah, ini ada beberapa manfaat dari eksternalitas atau dampak dari bisnis tersebut. Misalnya, pendidikan untuk anak, misalnya tidak hanya memberikan manfaat bagi anak-anak dan keluarganya, akan tapi juga bagi masyarakat. Nah, itu. Kemudian sampah lingkungan yang diangkut secara teratur yang mengakibatkan risiko kesehatan kita akan berkurang.
dan nilai properti kita akan mengalami peningkatan. Makanya di beberapa tempat pemukiman dan sebagainya macamnya itu sampah yang menumpuk itu bisa bisa menjadi apa ya, resiko tersendiri, bisa resiko bagi yang punya lahan, risiko bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, dan juga bisa jadi resiko bagi orang yang lalu lalang di situ di jalan-jalan utama tersebut itu sangat. Nah, adanya pengangkutan sampah atau disediakan tempat pembuangan akhir di suatu tempat sampah itu akan mengurangi risiko ini, risiko kesehatan terutama. Kemudian ketika lampu penerangan jalan ada seberang blok rumah kita yang dibayar oleh para warga dalam mobil tersebut, kita dapat berjalan dalam kondisi aman di mana-mana. Makanya di beberapa tempat penerangan itu sangat penting, apalagi untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pejalan kaki atau bagi melewati jalan tersebut. Karena jalan raya remang-remang atau tidak ada pencahayaan sekalipun itu tingkat kriminalitasnya semakin tinggi. Oke, mungkin tidak masalah kalau misalnya makhluk tak kasat mata, tidak apa-apa, dia hanya menakut-nakuti. Tapi yang paling parah itu ya makhluk yang kasat mata itu, dia sudah nakut-nakuti dan juga membahayakan bagi keselamatan kita sendiri. Nah, kemudian ketika sebuah keluarga memperbaiki rumah dan lingkungan sekitar dengan indah, manfaat tidak hanya dinikmati oleh warga sekitar, akan tapi juga dinikmati oleh orang-orang yang lewat di perumahan tersebut. Nah, makanya itu kalau dalam bisnis tata letak kemudian juga tampilan itu masuk kepada kategori apa ya, evidence. Jadi lebih kepada panca indera, penglihatan itu. Kemudian ini beberapa negatif externality, ya kan? Untuk eksternalitas konsumsi, perokok pasif, nah ini orang nggak merokok tapi dia menghisap atau menghirup dari asap rokok aktif. Orang yang ikut menghirup asap rokok tersebut yang tidak merokok akan mengganggu kesehatan. Makanya itu yang lebih parah itu perokok pasif sebenarnya. Oleh karenanya jika ada apa ya, kita ada riwayat asma dan sebagainya macam, itu lebih baik dibilang sama perokok itu diharapkan untuk mematikan asap rokok, kan itu akan sangat membahayakan bagi kita sendiri. Kemudian eksternalitas positif, eksternalitas polusi air yang diakibatkan oleh limbah pabrik. Nah, kan kadang-kadang itu limbah balik lagi ke dampak lingkungan. Seperti halnya limbah pabrik yang dibuang langsung ke aliran, sehingga itu akan mengakibatkan ikan-ikan di dalamnya mati, kemudian juga banyak jentik-jentik nyamuk sehingga membahayakan kesehatan. Nah, itu bisa bisa dikaji oleh pemerintah bagaimana perusahaan-perusahaan bukan hanya dia mengambil keuntungan tapi harus melihat apa dampak yang akan ditimbulkan dari bisnis mereka dan harus disiapkan juga tanggung jawab sosialnya. Nah, itu kira-kira materi kita kali ini berkaitan dengan eksternalitas. Kami harapkan bagi mahasiswa yang menonton, kemudian juga warganet bisa bermanfaat, materi ini bisa dipahami. Jadi eksternalitas itu dampak yang ditimbulkan bisa positif, bisa negatif. Itu kira-kira. Kita melihat di posisi bukan hanya pebisnis, tapi kita lihat bagi masyarakat gimana sih dampaknya. Itu kira-kira. Oke, terima kasih. Sekian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.